Apakah orang-orang sudah pindah tempat menonton sehingga YouTube ini sepi penontonnya? Dan saya akan jawab semuanya dan saya akan kupas tuntas apa yang sedang ada di benak-benak kalian semua konten kreator pemula yang videonya sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Hasim Tutorialnya. Baik ya teman-teman, kita kali ini akan membahas YouTube lagi yang saat ini sedang berbincang viralnya. YouTube sepi, orang-orang pindah haluan ke platform yang lain. Nah, saya tepis bagian pembicaraan omon-omon yang video sepi, orang-orang pada pindah penonton. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya jawabannya. Jadi kita bicara secara logis aja teman-teman. Platform YouTube itu sebagian besar penontonnya itu pasti datang dari kalangan semua orang, pria wanita. Jadi orang yang mencari informasi lengkapnya itu pasti di YouTube, bukan di TikTok, bukan di Facebook, bukan dari platform-platform yang lain. Platform yang lain itu cuman videonya itu durasi pendek. Nah, kalau misal kita menganggap YouTube ini sepi, itu tidak YouTube ini sepi, pada orang lain itu pada pindah haluan menonton platform yang lain kayak TikTok, Facebook dan lain sebagainya, itu saya bantahkan. Karena apa? Karena ya YouTube ini sebagian besar penonton yang sangat besar sekali untuk kita dapatkan informasi-informasi yang detail dan realnya. Tetapi kalau di TikTok, kalau di Facebook, kalau di aplikasi yang lain itu cuman dari potong-potongan saja. Nah, itu jelas semuanya potong-potongan dari YouTube juga. Nih misalkan ya, kita ngelihat konten-konten yang ada di semua media sosial kayak di TikTok, kayak di Facebook, itu potongan dari YouTube teman-teman ya. Itu potongan dari YouTube. Nah, jadi kalian jangan anggap YouTube ini sepi karena pindah aplikasi menontonnya di TikTok. Bukan. Karena di sini sekarang itu lagi tahun-tahunnya politik. Nah, saya buktikan dari sekarang. Kalau ada yang bilang YouTube ini sepi karena orang-orang itu pindah penonton, nah saya buktikan. Kenapa? Film-film kayak misalkan kayak berbau dengan presiden atau calon wakil presiden ya, di tahun pemilu ini itu bisa jutaan, puluhan juta penontonnya. Kalian tahu nggak yang film-film pendek kayak kita ada ini vokalnya nyanyi gitu, kayak mirip Ganjar Pranowo, kayak terus mirip Prabowo, mirip Anies Baswedan. Nah, di situ berapa penontonnya kalau pengen tahu? Itu 15 juta coy. Apakah penonton YouTube itu sudah tidak ada nonton lagi? Nonton. Itu dari separohnya, seperempatnya warga Indonesia. 15 juta itu nonton video di YouTube, nonton yang ciptaan menciptakan lagu-lagu, terus dia tuh ngedesainnya dirinya itu mirip Ganjar, Anies, terus Prabowo. Nah, dan ada lagi teman-teman ya, film Dirty Vote. Dirty Vote itu yang menciptakan itu yaitu pakar hukum tata negara. Itu penontonnya berapa teman-teman ya? Itu 10 juta lebih, bahkan itu barusan diupload, yaitu paling juga 15 hari itu udah mendapatkan 15 juta, 10 juta ke atas ya. Nah, apakah itu YouTube sepi penonton, tidak ada yang nonton lagi di YouTube? Enggak, karena sekarang ini tahun-tahun politik tuh. Nah, itu hal yang wajar buat kita semua para konten kreator pemula. Jangan kalian tuh berkecil hati bahwasanya video kita itu tidak ada yang nonton karena orang-orang menonton video, karena orang-orang menonton platform yang lain. Itu salah banget teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan semua apa keluhan-keluhan para YouTuber pemula yang sepi penonton. Karena di sini juga semuanya lagi sepi penonton, kayak semacam tutorial, segala macam konten dan lain-lain itu lagi sepi teman-teman. Tetapi kita kalau membahas masalah capres cawapres di tahun pemilu ini, khususnya di Indonesia, itu pasti rame. Buktinya Dirty Vote, terus buktinya nyanyi yang mirip Ganjar Pranowo sama Anies Prabowo, itu rame banget.
Itu baru 15 hari udah 15 juta penontonnya. Coba bayangin, apakah YouTube masih sepi? Apakah orang-orang udah pindah haluan? Tidak, teman-teman, tidak. Yang pindah haluan tuh kita sebagai konten kreator pemula itu nontonnya pada politik semua. So kalau kau percaya, tanyakan sendiri pada kalian sendiri. Meskipun kita perlu adanya tutorial atau kita membahas tentang YouTube atau tentang apa biar channel kita itu berkembang, tapi tidak tutup kemungkinan saya sendiri juga nonton politik, teman-teman. Sehari sama nonton tutorial itu bisa dibilang saya itu kebanyakan nonton politik. Karena apa? Di tahun politik ini bisa biar ada isu-isu, biar ada apa namanya ya, informasi-informasi gitu ya, informasi dari calon wakil kita atau calon presiden kita ini, itu ada informasi yang realnya, siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah itu turunnya bukan karena orang pindah aplikasi nonton videonya. Orang-orang masih nonton YouTube tentunya, bukan nonton apa-apa, masih nonton YouTube karena platform terbesar itu adalah YouTube. YouTube itu masih di atas, tentunya di atas, karena ya apa namanya, produk Google ini sangat terbesar. Perusahaan terbesar yaitu Google mempunyai aplikasi YouTube, itu pasti akan berkembang, tidak bakal sepi penontonnya. Itu yang sepi itu ya kita, karena ini tahun pemilu, jadi kita informasinya pemilu terus beritanya. Coba deh kalian tuh dipikir kalau secara logikanya, di berita-berita kayak Metro TV, kayak misalkan TV One itu mengupload sehari berapa tentang politik. So kalian percaya itu bahkan 50 lebih teman-teman sehari. Nah kita upload berapa coba? Uploadnya itu baru paling juga 5. Coba digabungin semua konten tutorial di seluruh Indonesia ini, berapa yang uploadnya? Hitung saja dalam sebulan berapa. Nah kita dibandingkan dengan konten yang upload video berita-berita pemilu, itu berapa semuanya? Atau ya wajar ya kalau kalah mah, kalah penontonnya mah. Lah ya kan sekarang kan lagi viralnya ya karena cawapres capres, jadi wajarlah kita nanti setelah pemilu, nah baru kita normal lagi, baru kita itu langsung gempur lagi maksudnya. Jadi kita jangan berkecil hati tuh ya, jangan berkecil hati bahwasanya di tahun ini orang-orang pada pindah haluan menontonnya di TikTok. Enggak, masih terbesar di YouTube, masih TikTok itu di bagian dari seperempatnya lah gitu. Kalau kita misalkan mandang semua YouTube ini sepi, itu cepet yang namanya itu down, yaitu YouTuber pemula itu mundur tanpa berita. Nah itu jadi kejelasannya di sini, semua yang lagi berbasis dengan bikin video yang di luar dari berita politik itu sepi penontonnya. Kemarin sudah dibuktikan oleh Bang Insan Tutor, yaitu dia membuat video shot dari video shot dia yang aslinya dia cuman menggunakan narasi, dia tuh ngekek doang gitu ya, ketawa doang, terus ujung-ujungnya ya muka dia, tapi awalnya itu kayak calon presiden, cawapres, capres, isu politik semuanya. Jadi terakhir muka dia itu bisa dibikin di video kita, di akun kita. Tetapi apakah itu efektif? Ya itu terserah Bang Insan itu ya. Kita bahasnya ulang lagi, kita bahas dari di awal lagi. Maka dari itu kita harus konsisten upload video. Nanti bakal akan ada pergerakan dan perkembangan di akun kita. Setelah beres pemilu ini kita gas terus, jangan kita kasih kendor, jangan kasih kita kendor, upload saja. YouTube masih platform yang paling terbesar dan tertinggi di atas segala-galanya. Itulah YouTube teman-teman ya, itu YouTube yang aslinya ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja. Semoga informasi ini dan apa yang saya kasih tahu pada kalian semua para konten YouTuber pemula di seluruh Indonesia, bersabarlah untuk menanti penonton kita berdatangan ke kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap konsisten upload videonya, semangat para YouTuber pemula.